masyarakat ekstrim itu adalah masyarakat yang sudah tidak bisa diberdayakan lagi. Jangan gaduh, jangan ada masalah. Iya. Ada yang gaduh, ada yang masalah. Nggak ada. Kalau bisa melihat orang itu tersenyum gara-gara kita. Bahagia. Saya Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Arif dan Master Controlnya Edwin, Kepala Studio Utsi di podcast BWI Muba Bersatu, Independen dan Beriman. Seperti biasa, kita lado kedatangan tamu Bapak Iyang Ardiansah, Kadinsos Musi Banyasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Waduh. Cerah sekali, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Bangga dia diundang ke sini. Samo, kami ini memang BWI akan selalu bermitra dengan OPD dan semuanya. Siap. Untuk kemajuan Musi Banyasin. Alhamdulillah. Ini omong-omongnya sebelum kita ngomong program. Ngapa sih dipanggil Ardiansah namanya? Dipanggil Iyang, apa biar muda terus? Waduh. Biar banyak yang sayang. Oh iya gitu ya. Iya. Jadi Panggilan kecil itu. tapi kita PWI mengucapkan selamat ya dengan beberapa penghargaan yang kita raih. Alhamdulillah. Jadi Dinas Sosial Muba menurut teman-teman dan mungkin juga warga yang lain. Waduh Oh iya. Oh iya. Aduh. Jadi ini sebuah pertanyaan retoris ya. Siap. Waduh, jadi memang selama ini KT ada juga. Aduh. Ya. Nah, itu menurut kamu dengan pertanyaan ini sebelum kita masuk ke program ya. Karena kita memang Muba ini teman-teman dulur-dulur Musi Banyuasin semuanya. Jadi Musi Banyuasin ini punya program pengentasan kemiskinan ekstrim. Wah, yang luar biasa, kaget ceritanya ya. Tapi yang pasti dari nilainya itu turunnya begitu sangat signifikan. Agak kita cerita situ. Tapi sebelumnya, ini tadi. Itu ya. Waduh. Waduh. Coba. Ngampur. Iya. Jadi Mas Arif yo, saya mengucapkan terima kasih tuh sudah hadir di sini bersama kawan-kawan PI. Sama-sama. Jadi saya cerita sekilas, jadi semenjak saya dilantik jadi kepala dinas sosial di bulan tanggal 15 Maret 2023, jadi saya punya keinginan yang kuat itu bagaimana dinas sosial ini mempunyai peran yang besar untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelumnya kayak gitu dulu. Ini agak banyak. Kalau kata sosial ini kan banyak ya. Ada social relationship. Oh, bukan sosial, ada intervensi sosial, ada tunjangan sosial, ada apa urusan sosial. Nah, kalau Pak Iyang sebagai Kadinsos ini memandang sosial apa sih? Kalau saya memandang sosial ini, kita ini makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri. Artinya makhluk sosial. Makhluk sosial. Iya. Jadi kita seluruh elemen sosial itu ada di diri kita masing-masing. Termasuk berjiwa sosial. Sosial termasuk tunjangan sosial kan? Iya. Terus. Tadi jadi menurut kamu pertanyaan tadi itu menyentil tapi ado. Iya. Ya. Memang begini, dinas sosial itu memang harus punya peran yang besar untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Iya. Kenapa bilang seperti itu? Karena kita makhluk sosial ini tidak lepas dari orang. Kita di dinas sosial ini pengen punya peran karena salah satu cerminan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dinas sosial. Ya. Dalam hal pemberian bantuan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, jadi apabila kekurangan pemerintah Kabupaten Musi bisa ditutupi dengan dinas sosial, pelayan-pelayan turun langsung ke lapangan, bagaimana mereka memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Hadir di tengah masyarakat. Iya, jadi harapannya dinas sosial ini kenapa dibilang disos hadir karena mereka pemerintah memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat, ya harus hadir di tengah masyarakat, dirasakan bahwa pemerintah tuh ada loh untuk masyarakat. Ini sebenarnya tadi itu aku agak irit-irit itu, tapi kalau sudah ngomong hadir berarti kemudian aku denger ini suaranya itu katanya ado ya. Tadi itu ternyata dinas sosial ini diem-diem dapat penghargaan sisi administrasi pelayanan atau apa itu? Iya. Jadi dinas sosial ini sekarang lagi berbenah dalam hal bagaimana melakukan pendataan
masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Karena sebesar apapun bantuan yang diberikan, sebesar apapun anggaran yang diberikan, apabila datanya tidak valid, tidak bersasar, akan bias, akan sia-sia. Hal yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana meningkatkan pelayan kepada masyarakat. Dinas sosial dalam hal memberikan pelayanan sosial harus benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di 26 PMKS yang ada di dinas sosial. Itu kriteria yang penghargaannya? Penghargaan, iya. Oh, itulah salah satu ini tidak ganti itu ternyata. Iya. Di saat data bagus, valid, pelayanannya prima, ya, hadir di tengah-tengah masyarakat, itu menjadi nilai tambah dinas sosial dalam hal pembelian pelayanan publik. Makanya nanti hari Jumat, alhamdulillah kita akan mendapat penghargaan. Amin. Oh, luar biasa. Dan satu lagi nanti ada penilaian lagi. Satu lagi. Boleh dibaca? Ada lagi nanti penilaian dari Ombudsman terkait masalah bagaimana pelayanan dinas sosial ada di Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi contoh kabupaten lain dinas sosial. Jadi benar, makanya pertanyaan warga tadi nyentil dikit, aduh dan begeming. Nah, kalau ini aku nak membayangkan berarti dulu, oke lah kita sekarang ini masyarakat merasakan ya. Kemudian ternyata kan tidak hanya masyarakat, ternyata pemerintah pusat juga memberikan penghargaan atas metode pelayanan dan lain-lainnya tadi, soal data kesiapannya. Iya. Itulah jadi kita terus bebenah ini biar masyarakat, kenapa saya selalu melakukan kegiatan, kami selalu publish biar masyarakat tahu, oh ini loh dinas sosial, oh ini loh tugas dinas sosial, oh ini loh cara kita mendapat bantuan, oh ini loh yang dilakukan oleh kerja keras dinas sosial, biar masyarakat tahu gitu loh. Sesuai tema. Nah, ini kan tema kita, keberhasilan Pemkab Moba dalam ini dinas sosial mengatasi kemiskinan ekstrim. Nah, sebelumnya kenapa sih kita harus pemerintah daerah ikut cawe-cawe langsung intervensi memberantas kemiskinan ekstrim? Yang pertama, kita harus tinggal regulasi. Oke. Regulasi Undang-Undang Dasar nomor 34 ya. Anak telantar dan miskin dipelihara. Nah, itu menjadi dasar kita juga pemerintah pusat mengintervensi kepada daerah untuk segera melakukan intervensi terkait pengentasan kemiskinan. Itu APBD ya? APBD. Ya. Makanya alhamdulillah kita mempunyai Pak Bupati, Pak Priadi ini dia punya komitmen kuat untuk membangun Kabupaten Musi Banyu Asin ini dalam hal pengentasan kemiskinan. Secara mantan Kadinsos. Ya, jangan begini karena dia paham betul terkait bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan sosial membangun daerah. Makanya alhamdulillah mendapat komitmen dan support yang luar biasa dari Pak Bupati, pimpinan kita, bahwa dalam hal pengentasan kemiskinan ini harus serius, harus sinergi, harus berkolaborasi, karena kemiskinan ini tidak bisa sendirian, Mas Arif. Pacarnya Bapak ini bukan bantu mak, itu kan satu kata yang khas Sekayu ya. Itu ceritanya lucu. Jadi bantu emak, bantu antune untuk masyarakat miskin. Nah, ini kalau kata-kata bantu emak ini kan pasti khas Moba. Orang Sumsel tahu ini Moba. Ceritanya cak mana? Pemberian nama itu tidak lebih dari 5 menit. 5 menit. Langsung keluar tinggi gitu ya. Apalah namanya beberapa yang kira bisa dikenal, bisa gampang disebutkan dan membawa nama daerah khas gitu ya. Dan mempunyai filosofi yang jelas pemberian bantuan kemana. Langsung ke sasaran dan kesiapan nerimanya. Bacanya Bapak ini. Iya. Karena banyak sering berinovasi ya. Oke, kita punya ide ya, dan kemudian karena kita memang lokal ginus lokal go global ya. Waktu eksekusi itu tuh dengan Pak Bupati cak mana Pak ini Pak bagus ini Pak, atau cak mana ceritanya? Iya, jadi ini yang banyak nggak tahu kan. Sekarang ini kan bagaimana membuat program inovasi itu sehingga bisa meyakinkan pimpinan dan mempunyai output yang jelas untuk masyarakat dan kemajuan daerah. Soal nama tadi? Soal nama ini baik Pak. Nah itu apa? Soal nama ada 3 nama kemarin. Oh iya, ini perlu ya 3 nama. Yang pertama kemarin dari itu salah satu OPD ngomongkan Moba Oke. Moba nol kemiskinan. Ya itu nol. Masuk akal. Nah, aku pikir sudah lagi dulu, aku acang lagi. Akhirnya pertama bukan bantu umat, malahan bantal umat. Bantal umat. Tidak. Bantal umat. Itu kan bantuan tunai langsung. Oke. Masuk tidak masuk aja gua pikir
akhirnya secara frasa kurang ngeh gitu ya. Aku pikir ini mungkin digali lagi sehingga muncullah bantuan tunai untuk masyarakat miskin. Kenapa umat dilibatkan? Karena pengennya yang sering diomong oleh pimpinan kita bahwa bantuan ini biar umat-umat yang mengelola. Gitu loh. Jangan disuruh bawa bapak itu dengan rokok dan lain-lain. Jadi kan kalau misalnya umat pasti untuk kebutuhan dapur. Nah terus ya setelah setuju Bapak Bupati, Pak PJ, Pak Amriadi setuju dengan nama Bantu Umat. Memang jelas, lugas, tapi Kedatangannya dapat. Nah gitu. Terus waktu itu yang pertama dilakukan apa? Waktu itu penganggaran sudah berjalan ya? Penganggaran sudah ada, tahun sudah berjalan. Cuma bagaimana mengelola anggaran ini, dia membuat skema dan bagaimana yang tugas beratnya mengimplementasikan program ini. Betul. Itu loh. Nah ini yang jadi tugas berat kami, bagaimana melakukan verifikasi karena ada tim TAPD, tim percepatan kemiskinannya yang dikemudian oleh Bapeda. Jadi kami membentuk tim ini bagaimana implementasi program ini sehingga program ini benar-benar bisa berjalan dan bermanfaat buat masyarakat dan Kabupaten Musi Banyuasin. Berarti ada tandem ya? Karena ada tim berarti ada tandem. Ya kan ada banyak. Jadi kami ini berkolaborasi melakukan Bapeda melakukan verifikasi, kami melakukan verifikasi, kami melakukan lagi penyaringan, sanjing data dengan beberapa dengan Capil dengan data DTKS, dengan data resource, kami sanding data sehingga muncullah data validasi. Akhirnya yang dipakai data P3KI. P3KI. Ya, karena data P3KI ini adalah Impres Presiden nomor 4 tahun 2022 dalam hal intervensi terkait masalah kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim kita ini yang kita cover dari berapa jumlahnya kemarin? Persentase turunnya? Persentasinya hampir 3,8%. Menjadi dari 4,7 menjadi 0,98. 0,98. Jadi sebenarnya kalau misal dibilang target 0 kemiskinan sudah 0 sebenarnya kan. Karena 0 kan. Iya. Artinya kamu tuh bertemu dengan Tigo ini kompeten kalau ya. Alhamdulillah. Enak sharingnya. Terus sasaran kita kemarin itu desil berapa untuk kemiskinan? Desil 1 gitu. Tapi berdasarkan masalah ekstrim ini kan desil 1, desil paling bawah. Nah, kenapa kita menargetkan memberikan bantuan itu? Karena itulah yang perlu secara mendesak harus kita intervensi dulu. Ya. Oke. Kan selama ini sudah ada ya, ada program pemerintah sudah banyak pusat ya. Kenapa sih perlu harus intervensi pemerintah daerah untuk melakukan pemberantasan kemiskinan ekstrim? Tugas dari program Bantu Umat ini PKI adalah mengcover masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Nah, jadi yang sudah mendapat bantuan dari pusat dan bantuan dari PKA, BPNT, bantuan dari BLTDD. Nah, itu kita keluarkan dan mereka yang ini benar-benar belum mendapatkan bantuan. Yang paling miskin tadi ya, desil 1 ya. Mengcover masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sehingga nanti seluruh masyarakat yang ada di Musi Banyuasin ini seluruhnya tercover bantuan. Itu karena kemiskinannya ekstrim, akut ya, memang harus segera ditangani. Kalau bahasa pusat tuh kerak kemiskinan. Jadi kerak kemiskinan ini perlu saya klarifikasi juga kan banyak kawan-kawan yang ngomong dia kan diberikan ikan, benar sebenarnya bukan dia dikasih ikan tapi diberikan pancing. Ini ada klarifikasi. Masyarakat ekstrim itu adalah masyarakat yang sudah tidak bisa diberdayakan lagi. Memang harus ada turun tangan ya. Turun tangan yang mau diberikan bantuan. Percuma kita memberdayakan masyarakat miskin ekstrim, ujung-ujungnya sia-sia. Nah, tinggal pemberdayaan itu lebih kepada desil 2. Masyarakat yang benar-benar punya potensi untuk kita berdaya sehingga bisa mereka graduasi menjadi tidak miskin. Kalau desil 1 itu bisa dibahasakan berarti saya kenagi lagi. Tidak baca anak bereje. Contohnya lansia, terus dia disabilitas, kan terus mereka juga sudah faktor sakit, kan tidak mungkin kita berikan bantuan sia-sia, bias. Nah, yang perlu kita berikan bantuan pemberdayaan ini adalah orang-orang yang kita masih muda, yang memang dia punya potensi yang untuk kita akan. Nah, ini yang kita akan hajar nanti di tahun 2025 pemberdayaan untuk di 2024 juga sudah ada nanti tapi awalnya nanti di 2025 kita pemberdayaan dari 4% kisaran tadi menjadi 4,7 menjadi 0,98. Berapa bulan mengeksekusi?
Ini kan luar biasa ini. Nanti saya tak kabur nanti. Enggak. Artinya ini kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada eksekusi, kemudian dalam waktu yang singkat tidak senyap karena kita tahu kan. Nah gitu. Jadi berapa bulan tuh? Ya kurang lebih berapa ya? 4 sampai 5 bulan kali ya. Artinya 1 semester lah. 1 semester. Alhamdulillah itu mempunyai dampak yang luar biasa menurut saya. Ini membuktikan bahwa perhatian pemerintah kepada masyarakat itu ada gitu loh. Jadi masyarakat, makanya saya suruh bilang, tolong program ini jangan dibikin gaduh ataupun dibikin ruwet gitu atau dibikin, karena apa? Nanti salah semua dong pemerintah. Ngasih bantuan salah, tidak ngasih bantuan malah tambah salah. Ya kan? Makanya sekarang bagaimana program ini saya bilang kepada kawan-kawan camat dan perangkat desa kades bahwa sama-sama kita sukseskan program ini, ya. Karena inilah bentuk perhatian pemerintah. Tinggal kita ke depan bagaimana data ini benar-benar valid, bantuan tepat sasaran, dan kita bisa memberdayakan masyarakat sehingga mereka bisa keluar atau graduasi menjadi masyarakat tidak miskin ekstrim. Tadi itu disebut jangan gaduh, jangan ada masalah. Memang ada yang gaduh, ada yang masalah? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah itu sekarang tidak ada karena alhamdulillah mungkin ya kita melakukannya dengan serius dan niat yang baik gitu loh ya kan. Kendala ada, namanya tantangan ya. Kendala pasti ada di lapangan maupun melalui pengelolaan data. Tapi kami yakin kami bekerja ini dengan niat yang baik, bagaimana kami bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Caranya biar gak gaduh itu mana? Ya artinya kami transparan. Ya, dengan masyarakat ya. Iya, kami transparan bagaimana kami mengelola datanya, bagaimana kami memberikan bantuannya, bagaimana kami pengawasan biar tidak ada, mohon maaf, tidak ada pungli, tidak ada like dislike, misalnya kan suka tidak suka, tapi kami benar-benar, makanya data P3K ini kami tidak boleh menambah, mengurangi atau mengganti. Artinya verifikasi dilakukan dari unit terkecil masyarakat ya, sosial. Pasti ya? itu harus dari RT verifikasi. ya. Makanya penurunannya sangat luar biasa dari data awal sampai dengan data penyaluran itu sangat jauh. Terjadi disparitas maksudnya gimana? Iya, terjadi pengurangan yang luar biasa karena itulah fungsi verifikasi dan validasi data. Kalau kita tidak melakukan verifikasi dan validasi pasti ya segitu-gitu aja, makanya anggaran sudah disiapkan juga kita punya sisa. Jadi walaupun data itu sudah disisir dari bawah, memang menurut pemberi data meyakinkan benar, tapi setelah kita melakukan, kami tetap lakukan verifikasi faktual ke lapangan. Ternyata masih ada yang tidak layak. Tidak layak itu sudah di luar desil 1. Di luar desil 1. Sebenarnya alhamdulillah beruntung mereka sudah tidak layak lagi, berarti mereka kesejahteraannya meningkat dong. Oh iya, harga kan naik dong. Ya, mudah-mudahan tidak banyak lagi yang sudah mengaku-ngaku miskin. Nah, jadi ternyata ya teman-teman Musi Banyuasin mitra PBI. Jadi ternyata kalau mendengar penjelasan Pak Kadinsos, Pak Erlian Sayang ini, warga kita juga merasa kalau memang dirinya tidak miskin ekstrim, ternyata mengaku dan ada rasa malu ya. Ketika buktinya ada berapa tadi Pak? Apa? Yang itu kurang lebih ada 5.000-an. Kepala keluarga. Kepala keluarga ada 2.800. Yang tidak mau menerima bantuan. Tidak mau. Ya, artinya kan betul-betul menyadari bahwa saya tidak berhak. Tidak berhak. Itulah pola pikir bahwa masyarakat Musi Banyuasin sudah maju. Sudah maju itu ya. Iya. Salah satu indikatornya itu berarti masyarakat memang sudah sadar, mereka menyadari bahwa saya tidak layak bantuan, mungkin diberikan bantuan kepada orang lebih layak. Oke, sekarang kita ngomong proses ya. Kan dalam 4 bulan lah, 1 semester tadi ya. Pertama data itu keluar dari mana? Data itu, data P3KI itu merupakan data dari tahun sebelumnya Menko PMK. Itu dari data BKKBN yang itu karena data P3KI itu dari pusat dikasihkan kepada ke daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi. Nah, setelah daerah melakukan verifikasi dan validasi data, barulah kita buatkan SK Bupati dan lakukan penyaluran bantuan. Makanya penyaluran ini kami juga tidak gegabah. Kami lakukan verifikasi sampai 5 kali, Mas Arif. 5 kali sampai eksekusi. Sampai eksekusi. Sampai kami biar tidak ada terjadi tanda kutip pungli, kami melibatkan Bank BRI biar
bantuan ini dari Pemda langsung ke rekening penerima. Tidak ada lewat dari Dinsos, tidak ada lewat tangan ke tangan ya, tapi pakai digitalize ya. Dan proses pelaksanaan penyaluran ini juga dari hal perencanaan pengelolaan data sampai dengan penyaluran kami menggandeng APH dalam ini kejaksaan untuk mengawasi bahwa proses ini benar-benar bisa berjalan dan tersalurkan secara sampai ke penerima utuh dan bermanfaat. Penerima utuh bermanfaat. Iya, sampai ke penerima utuh dan bermanfaat. Boleh cek Mas Arif, kalau misalnya memang ada silahkan. Jadi nyaris tidak ada kebocoran karena sampai ke penerima utuh bermanfaat. Nah, terus kan ada ribuan kepala keluarga yang akhirnya keluar dan menyatakan tidak layak menerima. Itu deteksinya gimana? Deteksinya yang pertama kami lakukan verifikasi faktual dan kami membentuk tim namanya pendamping desa untuk melakukan intervensi ke desa masing-masing. Apabila ini tidak layak kami keluarkan. Dan yang kedua kami melakukan penempelan stiker. Stiker itu untuk penerima? Penerima. Jadi seluruh penerima bantuan tunai untuk masyarakat miskin tadi ditempel stiker di semua. rumahnya ada stiker. Tempel stiker. Harus syarat penempelan stiker itu seperti apa? Ya tadi kalau misalnya mereka menerima bantuan, mereka harus tempel stiker. Stikernya berbunyi kami adalah warga miskin, kami layak menerima bantuan. Nah, dengan catatan apabila stiker ini rusak, tertutupi, hilang, dianggap mengundurkan diri. Maksudnya kalau stiker itu harus tampak ya? Harus tampak. Biar kami juga karena stiker itu ada tagging. Jadi ke depan harapan kami sudah membuat. Kita tagging semua. Jadi data itu memang secara koordinat bisa ketek nanti. Karena kami sekarang lagi buat aplikasi namanya rahasia nanti. Nanti kita launching. Nanti kita launching. Bikin aplikasi ini dibuat memang untuk memberikan pelayanan sosial secara cepat, akurat dan akuntabel. Nanti kita bisa lihat nama Mas Sifulan. Kita bisa ngetik nama Sifulan, dia langsung koordinatnya di desa mana, kecamatan mana. Itu bagi petugas ya? Iya. Atau kita warga juga bisa akses? Apa? Warga juga bisa akses? Nggak bisa ya? Artinya kita ya? Kita selaku user untuk data, verifikator ya. Kita bisa lihat nama si Fulan, kita klik nanti langsung koordinatnya langsung di kecamatan mana, desa mana, termasuk bentuk rumahnya. Oh, sudah geotagging betul berarti ya? Itu ke depan 2024 ini harus jalan. Karena sekarang aplikasi sedang dipersiapkan ya, stiker sudah ditempel, tinggal bagaimana itu mengkoneksikan dengan satelit sehingga bisa kayak kita Google Map itu loh. Bukan, apa pemerintah sudah tahu kalau Pak Iyang sudah menyiapkan itu sehingga dapat penghargaan? Belum ya, padahal belum sampai situ. Kalau sudah bocor dapat lagi. Sekarang BPS pusat yang sudah melakukan itu. Oke, minum dulu berarti. Minum air putih baik. Oh, minum air putih ya. Jadi luar biasa teman-teman dulur BWI ya, kita semua hari ini kehadiran tamu istimewa yang pasti dinantikan oleh saudara-saudara kita juga yang membutuhkan bantuan selama ini. Memang membutuhkan, buktinya ada yang terdaftar membutuhkan tetapi secara sadar juga merasa untuk tidak berhak menerima sehingga dikembalikan. Terima kasih untuk bapak-bapak sekian ribu kepala keluarga tadi ya. Ini kita kembali ke Pak Iyang, Pak Ardiansyah. Pak Iyang, selama ini ya, sebelum Pak Iyang kesini, kan tahu ya Musi Banyuasin memang ada, artinya sebelum ke Pak Dinas maksud saya, berkarir sekretaris kan melihat Dinsos kemudian dikasih kepercayaan menjadi kepala gitu. Di benak pertama kali sebelum melakukan program itu, balik ke pertanyaan tadi, apa sih sebenarnya mau harus menjalankan itu dan apakah punya semacam tagline atau apa menyesuaikan visi misi bupati gitu? Iya. Iya kan salah satu dari visi misinya adalah pengentasan kemiskinan. Nah makanya saya fokus ke sana gitu, fokus karena bagaimana melalui dinas sosial ini kita bisa memberikan kontribusi dalam hal pengentasan kemiskinan dan khususnya pemberdayaan. Makanya saya bagaimana begitu masuk ke dinas sosial saya langsung mapping ya dari mulai Sapras, SDM dan bagaimana saya menciptakan program-program inovasi ya melihat dari kendala-kendala yang ada di dinas sosial. Makanya ada 8 kami menciptakan inovasi yang kami siapkan untuk bagaimana pengentasan strategi pengentasan kemiskinan. Nah inilah yang menjadi benak saya bagaimana dinas sosial ini benar-benar punya peran yang penting untuk
kemajuan Kabupaten Musi Banyu dalam hal pengentasan kemiskinan. Sesuai dengan namanya ya. Iya, dan kenapa dinas harus hadir? Ya, emang dinas harus hadir. Iya. Sehingga masyarakat ini benar-benar merasa pemerintah tuh ada untuk masyarakat. Gitu. Pemerintah hadir di saat masyarakat susah. Wes. Nggak juga. Iya, ya benar. Ya. Iya. Terus kita sedikit lah ya. Iya. Untuk bisa menjalankan itu sebagai kepala dinas dan tentu saja mengurusi urusan sosial. Iya. Secara batin gimana sih? Bapak ini kan termasuk birokrat yang berjiwa entrepreneur ya. Iya. Artinya ada satu visi, satu dimensi Bapak sebagai birokrat, kemudian sebagai pebisnis, kemudian berjiwa sosial. Ini menggabungkannya balancingnya gimana itu? Ya, memang banyak orang bilang ini gimana cara bagi waktunya gitu. Ya. Tapi enggak sih sebenarnya selama pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas, dengan baik, dan kita bagaimana bisa manage waktu, saya yakin bisa terlaksana semua. Maksud saya gini, apakah antara berjiwa sosial, kemudian berhubungan sosial, kemudian mengurusi sosial dan berbisnis itu memang ada benang merahnya? Iya dong, jelas. Sekarang begini. Iya. Karena saya ini kan memang dari dulu mungkin itulah penilaian pimpinan juga dan ya mungkin takdir dari Maha Kuasa. Memang istilahnya kan melihat emang saya suka kegiatan sosial. Ya, saya senang dengan kegiatan sosial. Saya ini orang yang paling senang kalau bisa melihat orang tuh tersenyum gara-gara kita. Gitu. Saya itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Iya. Bagaimana kita memberikan senyuman pada orang itu tidak ada nilainya buat saya. Mungkin itulah juga mungkin melalui Yang Maha Kuasa pemimpin menilai saya seperti itu. Terus waktu ke lapangan ke lapangan ketemu warga yang miskin itu mereka senyum apa berharga, senang banget istilahnya gitu. Dengan kita hadir di sana, diajak ngobrol, diajak sharing bagaimana keluh kesah mereka, apa kendala mereka, apa harapan mereka. Sebenarnya bantuan itu nomor sekian. Tapi dengan kita hadir di tengah kayak kita misalnya kondangan saja, Pak. Kalau kondangan kan Pak Sosial. Enggak. Kalau kita kondangan istilahnya kan amplop nomor 2. Yang penting hadir dulu kan. Silaturahminya dulu. Nah, sama masyarakat juga begitu. Saya bilang mereka dengan senang didatangi, dirangkul, ditanya masalahnya apa, harapannya apa, dan bantuan nomor sekian. Nah, ini jawaban yang tadi tuh, Pak. Merasa ada itu. Jadi ketika masyarakat diadakan atau dianggap ada, itu sudah cukup bagi mereka. Sudah cukup buat mereka sebenarnya, tinggal bagaimana pemerintah ini memberikan perhatian. Apalagi ada bantuan. Kita eksekusi dengan bantuan yang memang membutuhkan. Benar. Betul. Kita kan targetnya biar mereka itu tepat sasaran. Makanya saya bilang tadi, sebesar apapun bantuan, sebesar apapun anggaran yang dibocor untuk memberikan bantuan akan bias. Tidak akan cukup juga ya? Iya, akan bias apabila data tidak tepat sasaran. Nah, ini kan kita sudah cukup berhasil di tahun 2023 ya, karena berhasil ada target, ada angka yang kita lampaui ya. Anggaran cukup untuk tahun depan. Apakah akan meningkat atau sasarannya yang ditingkatkan? Ya. Alhamdulillah, jadi dengan mungkin se-Indonesia itu mungkin dinas sosial MUBA yang anggarannya besar. Yang anggarannya besar. Iya. Oh, berarti sering komunikasi ya? Iya. Karena mereka setiap saya tanya anggarannya agak kecil. Inilah bagaimana kita membuat program kegiatan yang benar-benar bisa meyakinkan pimpinan bahwa ini benar-benar bisa berdampak yang baik buat daerah Kabupaten Musi Banyu Asih. Tahun depan anggaran kita sudah melampaui hampir 95 miliar. Ingat 80% itu untuk bansos. Ya, memang itu tadi ya. Untuk bansos. 10%-nya itu untuk pemberdayaan. Makanya nanti saya tampilkan nanti akhir tahun begitu refleksi tahun saya akan buka anggaran dinas sosial. Transparansinya. Anggaran dinas sosial buat apa saja. Saya akan buka itu. Silakan kamu sekalian cek buat bansosnya berapa, untuk pemberdayanya berapa, untuk pelatihannya berapa. Saya akan terbuka. Jadi semua siapapun yang berkepentingan ingin melihat, dan ini bukan rahasia negara ya, karena itu barang konsumtif yang harus dilihat oleh masyarakat. Silakan. Terus menurut Pak Ian, tadi kan disebutkan ya beberapa dinas sosial di kabupaten atau kota lain se-Indonesia itu relatif lebih kecil dibanding kita ya. Artinya kita mungkin jajaran berapa. Menurut Pak Ian sendiri, anggaran itu mengikuti program atau memang kita harus minta?
Oh, kita harus menciptakan program dulu dong. Oke. Kita harus bikin program apa yang ingin kita buat dan apa outcome-nya buat kabupaten. Ya, sehingga nanti kita bisa meyakinkan pimpinan dan legislatif bahwa program ini benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Artinya dimulai dari perencanaan. Dimulai perencanaan dulu ya, tidak mengikuti duit dulu kita ambil bikin program, enggak, itu kita zaman bikin bahala program itu. dulu. Iya, salah sama halnya istilahnya belanja mengikuti pendapatan lah. Ya, gitu ya. Artinya kita kan banyak orang pasti bertanya ya, kenapa sih dinas A selalu besar, dinas B kecil, nah, tapi kemudian dinas sosial tadi disebutkan termasuk yang besar. Besar. Nah, itu kan berarti kan pertanyaannya satu, apakah memang membutuhkan sebesar itu? Memangnya ada apa programnya? Kan gitu kan? Ya enggak dong, karena dinas sosial ini saya bilang tadi, mereka ini punya peran yang besar untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, bagaimana kita yang ada di dinas sosial ini menciptakan program-program yang baik ya untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal pengentasan kemiskinan. Itu yang menjadi, apalagi sekarang Pak Bupati sedang fokus dalam hal pengentasan kemiskinan. Nah, makanya mungkin dialokasikan seperti itu gitu loh. Diparaskan untuk kita melakukan program kegiatan pengentasan kemiskinan ini benar-benar bisa menyeluruh gitu loh. Ya, harapan seperti itu. Bantu Oma Jilid 2. Bantu Oma Jilid 2. Bantu Oma, nama ini kan sudah begitu terpetahkan di nasional, di kementerian gitu ya. Bantu Uma ini sudah dipaparkan di TMP 2K di Setwapres dan akan disondingkan untuk menjadi contoh. Program intervensi ini akan menjadi contoh kabupaten kota se-Indonesia. Bakal jadi best practice ini. Sudah sekali. Sudah sekali ya. Jadi sudah menularkan ilmu. Sudah. Di tingkat baru 3 provinsi. Oh, baru 3 provinsi. Kalau kawan ya sudah lah. Nanti kita sana ya. Saya bilang jangan. Artinya apa yang kita lakukan diapresiasi baik oleh masyarakat maupun pemerintah pusat dan dijadikan semacam contoh ya. Iya. Contoh sehingga bisa menularkan kepada kabupaten lain dalam hal bagaimana mengintervensi pengentasan kemiskinan ada. Iya, mantap. Baik, jadi tadi Pak Ian sebelum kita mulai saya bicara dengan kawan-kawan, ternyata ada beberapa pertanyaan ya. Ini kita coba sampaikan langsung kepada yang bersangkutan ya. Ini tapi kita pilih ada 8 tadi. Kita coba. Nah, ini yang pertama. Ini memang masyarakat ini dengan adanya bantuan tunai langsung untuk masyarakat miskin ini seolah-olah langsung di hati. Nah, buktinya begitu kita ngobrol ini langsung respon. Iya. Bentar, ya. Ini ada 8. Jadi pertanyaannya ini namanya saya tidak sebut ya. Ada yang sederhana sekali nih Pak ya. Assalamualaikum Bapak Ian. Bapak Ian bukan Bapak Ardian saya. Nanti lah kenal Pak. Lah kenal. Jadi mungkin di sini-sinilah ya. Saya warga Muba mau tanya, bagaimana caranya agar bisa memperoleh Bantu Uma? Tapi kalau punya WA mungkin nggak ekstrim ya? Ya itu makanya. Ini nanti mungkin menanyakan, pengen tahu ya? Iya. mungkin tanya sebelahnya kali. Iya, tanya sebelahnya. Artinya kan ini sebuah inisiatif barangkali keingintahuan seperti yang disampaikan yang transparansi tadi ya. Nah sekarang bagaimana caranya agar dapat memperoleh Bantu Uma, program Bantu Uma? Jadi program Bantu Uma ini kita menggunakan data tadi sudah sampai data P3KE intervensi dari pusat melalui Kementerian PMK. Nah, dari situ kita akan kita melakukan verifikasi dan validasi, tidak boleh menambah dan mengurang. Tapi di tahun depan kita akan Bantu Uma ini akan ke desil 2. Nah, mungkin ada di salah satu mereka ini masuk ke dalam desil 2. Insya Allah tercover bagi yang belum tercover. Artinya harus masuk di data ya? Masuk di data. Pertama masuk di data? Masuk di data. Masuk di data Bu? Iya masuk di data dan kalaupun belum masuk dia silakan bisa mengusulkan kepada pemerintah desa atau lurah setempat. Nah ini ada 2 pertanyaan Bapak, Ibu apa Bapak ini. Kedua ini. Terus bagaimana cara mengetahui secara pasti kalau seseorang masuk dalam program Bantu Uma? Nah, penting ini ya. Pertama dia sudah terdata dan nanti apabila mereka sudah terdata dan akan menerima bantuan, mereka akan diberikan buku tabungan.
Oke. Ya, Itu berarti sudah pasti ya itu pasti. ya. Dan silakan nanti masyarakat itu bisa berkonsultasi bersama dengan pendamping desa kami yang ada di tiap desa di wilayah Kabupaten Musi Banyu-Masin. Kami ada pendamping desa yang ada di setiap desa, kelurahan. Silahkan koordinasi dengan mereka. Masuk data atau tidak? Kalau memang belum masuk data, insya Allah tahun 2024 karena kita akan meluas ke desil 2, mudah-mudahan masuk. Nah pun seandainya belum masuk juga, silakan mereka koordinasi dengan pemerintah setempat untuk minta diusulkan bahwa kami layak menerima bantuan. Tapi belum tentu juga, belum tentu juga. Nah sekarang gini pertanyaannya, apakah mereka ini kan kalau dilanjutkan, apakah mengusulkan atau didata sih? Sebenarnya data sudah ada database. Nah, artinya kalau belum boleh mengusulkan. Boleh mengusulkan mereka, tapi setelah mereka mengusulkan belum tentu dapat. Karena kami akan melakukan lagi yang 5 langkah tadi. 5 langkah tadi verifikasi dan validasi secara faktual ke lapangan, apakah mereka layak atau tidak layak. Nah ini. Nah ini lagi ya, yang menyangkut yang Pak yang terangkan tadi ya. Terkait Assalamualaikum Pak, terkait pemasangan stiker. Oke. Pemasangan stiker layak menerima bantuan. Nah, Pak, sudah sebenarnya tadi. Dia nanya kalau barangnya hilang. Kalau stikernya koyak, jawabannya ini. Kalau stikernya koyak tidak sengaja, tapi apakah ini otomatis hilang mengundurkan diri? Segera minta bantu kalau memang ibu masih merasa layak, silakan minta bantu koordinasi dengan pendamping desa untuk ditempelkan stiker yang baru. Tapi kami lihat juga itu dibuang apa dikoyak apa sengaja biar tidak terlihat. Boleh lah. Nah ini lagi. Makanya harus dijaga itu Mas Arif itu. Jadi jagalah stikermu sehingga bantu makmu lancar. Nah ini yang terakhir ya Mbak Yang pertanyaannya ya. Bagaimana, ini kayaknya agak beda ini secara umum ini. Bagaimana melaporkan penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran? Silakan, tidak apa-apa. Karena kita kan sekarang konsepnya selalu melakukan updating data, melakukan pembaharuan data sehingga data itu benar-benar valid ke depannya. Nah, silakan laporkan apabila memang ada di lingkungan itu yang menerima bantuan tidak layak. Karena tadi saja penempelan stiker kami ada 1.580 kepala keluarga yang mengundurkan diri karena tidak layak. Kalau memang masih tidak ada yang tidak layak di wilayah Bapak Ibu yang di desa, silakan Bapak Ibu laporkan dan akan salurannya kemana? Saluran untuk melaporkan ke pemerintah desa setempat dan pendamping desa yang kami sudah SK-kan di setiap desa. Jadi memang kita punya perangkat sampai ke bawah, sampai ke unit yang bisa menyentuh ke masyarakat secara langsung. Benar, karena kami tiap triwulan kami melakukan rekon apa sih kendala-kendala di lapangan dan apa saja usulan ataupun verifikasi dan validasi yang sudah kawan-kawan lakukan di tingkat desa. Bukti-buktinya apa syarat-syarat yang harus kita bawa ketika kita mau melaporkan gitu? Data diri ya? Data diri dan mereka sudah keterangan tidak mampu atau miskin dari pemerintah desa setempat. Berarti kan sebenarnya data ini tidak mungkin lepas dari pengawasan tingkat terendah ya? Ya jelas dong, itu harus diketahui karena kan yang tahu jelas kondisi suatu masyarakat di wilayah itu adalah tertingginya mereka. Misalnya di desa yang tahu jelas itu kepala desanya, di kecamatannya camatnya, ya mereka harus tahu kondisi yang tahu jelas kondisi masyarakatnya mereka. Pak Yang, kalau umpamanya ya, ini kita umpamanya kan namanya banyak orang luas gitu ya. Umpamanya terjadi kendala penyimpangan di lapangan itu apa yang dilakukan untuk mencegahnya atau pernah terjadi gitu, mengatasinya gimana? Ada sih kemarin satu ya yang di Sangka Desa, mungkin kawan-kawan juga sudah tahu. Ya itulah karena ya mereka kami panggil dan kami ya mereka karena kan kita ada pendampingan hukum kejaksaan, dan kami lempar kepada kejaksaan dan kejaksaan memanggil mereka ya untuk segera melakukan pengembalian dan melakukan melakukan permohonan maaf dan ya otomatis mereka tidak layak lagi dan akan kami keluarkan dari artinya yang namanya niat baik tadi ya kita lakukan. Memang ada kendala terjadi dan sudah diatasi. Artinya pasti ada lah. Ya, makanya ke depan tentu kita akan lebih rapat ya. Lebih stand lagi dalam hal minimalisir tadi ya, karena kami niatnya sudah baik, pelaksanaannya sudah baik. Ya saya minta tolong juga pada kawan-kawan yang di lapangan, ayolah kita sama-sama ya kita berikan bantuan ini. Nah, tinggal kami bagaimana memberikan kesejahteraan buat mereka juga. Kriteria untuk pendamping itu gimana sih biar kita bisa nggak kecolongan?
ada seleksinya? Kami minta rekomendasi dari pemerintah setempat, Oh. dari kepala desa dan dari pihak diketahui oleh camat. Jadi mereka sebenarnya merekomendasikan. Oh, artinya sebenarnya juga bukan orang-orang yang tidak terpilih, artinya sudah Bukan. terdeteksi ya. Sudah ini mereka. Jadi makanya begitu ada masalah kami lempar ke kepala desa. Ini kenapa kamu mengusulkan ini? Oke. Gitu. Nah, jadi kami melakukan seleksi itu benar-benar tidak langsung comot aja, enggak. Dan relatif mudah untuk mengatasi kendala ya. Iya, karena kan kita tidak bisa dipungkiri, kita harus selalu melibatkan pemerintah setempat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dalam hal pendataan, verifikasi dan penyaluran, kita harus tetap melibatkan di sana. Ini enaknya di PWI, Pak. Iya. Di PWI itu narasumber terakhir dipersilahkan untuk Menanya bebas. bebas ya. Itu. Silakan, karena kita tentu teman-teman dulur-dulur PWI, mitra PWI di Musi Banyu Asin ya. Ini sudah sangat jelas, barangkali nanti kalau ada yang kurang lebih ditanya bisa langsung ke kan websitenya ada ya, saluran hotline-nya juga ada, ke PWI langsung. Juga bisa datang langsung, transparan semuanya terbuka. Transparan terbuka. Nah jadi balik itu silahkan narasumber di sini boleh bertanya. Ini enaknya narasumber PWI. Iya. Jadi saya boleh bertanya. Boleh bertanya. Selain bertanya jawab. Nah, sekarang apa yang membuat PWI ini ingin mengundang dinas sosial? Ya, pertanyaannya ini sebenarnya menggelitik ya, tapi karena dipicu oleh pertanyaan warga setempat. Dari kami ini kan PWI ini masing-masing punya kesibukan dan berkantor punya media masing-masing. Kami sering ngobrol, kemudian ada, bukan dinas sosial tuh rupanya iya. Nah, dari di situ kami melakukan pendataan berita, kemudian investigasi, memang ada barangnya. Jadi ya sudah, ini kita hadirkan mau nggak mau ini warga bila perlu. Selama ini memang sudah lebih dekat karena langsung eksekusi ke lapangan. Tapi barangkali warga yang masih bertanya-tanya, mendengar langsung. Iya, mendengar. Mudah-mudahan juga menonton. Jadi kira-kira begitu Pak Yang. Kami mendatangkan narasumber yang memang diinginkan masyarakat atau menurut kami PWI perlu. Gitu. Jadi ada pertanyaan lain? Ada dong. Ada ya. Terakhir lah satu. Iya, boleh. Kira-kira PWI selaku Persatuan Wartawan Indonesia Musi Banyu Asin, apa sih sebenarnya harapan PWI ini terkait kemajuan Kabupaten Musi Banyu Asin? Pengen PWI itu seperti apa? Ini kayak asesmen dokter. Iya. Jadi gini. Iya, kita sama-sama di sini nih ingin bagaimana memberikan kontribusi. Iya, betul. Untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi sebenarnya media menjadi pilar keempat pembangunan negara. Jadi kita agak tinggi nih bahasa. Iya, jadi kita selalu PWI punya PRT, kemudian aturan-aturan lain termasuk dalam hal pemberitaan. Makanya kita PWI bersatu, berimbang, independen. Jadi memang kita tentu cara kita itu mungkin agak berbeda Pak Yang ya. Kalau PWI itu kan meluruskan yang seharusnya lurus. Bukan mekong. Iya. Jadi kadang-kadang meluruskan yang seharusnya lurus atau gini, menjaga yang lurus tetap lurus. Iya. Nah, jadi kadang-kadang mungkin dalam actionnya, dalam tindakan praktiknya itu bisa menimbulkan gatel-gatel, geli-geli gitu ya. Tapi itu sebenarnya sekedar pemberitahuan bahwa masyarakat, karena media ini kan kuping, mata, telinga masyarakat ya. Jadi apa yang ada di situ umpamanya kita sampaikan. Bagaimana hubungannya dengan pemerintah? Ya oke, pemerintah punya program, masyarakat ada, kita di tengah-tengah. Mediator. Bagaimana ini bisa sinergi ya? Pak Yang, ini jika kamu dapat tidak dapat. Nah, termasuk seperti itu. Nah, tapi saya itu senang loh Mas. Saya sangat senang dengan saran dan kritik. Iya. Makanya saya tidak ini agak jarang-jarang ini. Iya, saya tidak antipati dengan saran dan kritik membangun, bukan menghujat ya. Iya. Saran dan kritik membangun. Karena apa? Saran dan kritik membangun itu adalah respon masyarakat. Ya. Berarti masyarakat itu respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Coba kalau misal masyarakat dengan program-program pemerintah, ya mereka acuh tak acuh, antipati. Iya. Coba
itu kayak nggak enak sekali, nggak enak kan? Menurut kita sebagai anak buah, kita didiem ke bos, salah. Iya, gitu ya. Kira-kira. Tapi kalau ditegur berarti masih berarti perhatian pemerintahan ini terhadap Kabupaten Musi Banyu Asin ada gitu loh. Makanya saya tidak anti kritik dan masukan, tapi satu ya, saran dan kritik membangun. Bukan hujat, bukan menjelekkan, bukan ini ya. Artinya makanya tadi media karena punya kode etik jurnalistik dan pedoman-pedoman lain, makanya media kita harapkan terutama di BWI kita kemudian saya di bidang pendidikan jadi terbuka ya tentu juga tetap menjaga yang seharusnya lurus tetap lurus, tapi kadang-kadang lupa. Oke, ada pertanyaan lain? Nanti apa ya kira-kira banyak sih sebenarnya. Nanti kita teruskan lagi. Oke, cukup. Siap. Oke, baiklah teman-teman mitra PWI Muba Bersatu Independen dan Beriman. Nah, terima kasih. Kita akan kedatangan tamu lain yang lebih spesial. Dan ini akan terus kita tingkatkan. Apapun nanti akan yang terjadi di masyarakat, apa yang dilakukan pemerintah. Statement terakhir saya nanti ya. Oke, sekarang balik ke Pak Ian untuk closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat warga Kabupaten Musi Banyu Asin, khususnya masyarakat yang menerima bantuan program UMA, mari kita sama-sama menjaga program ini agar tetap bisa berjalan dengan sukses, bisa memberikan manfaat buat masyarakat sehingga kita benar-benar bisa keluar dari kemiskinan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif buat kemajuan Kabupaten Musi Banyu Asin, dan kami minta bantu kepada seluruh masyarakat kita sama-sama melakukan pengawasan ya terhadap program ini sehingga program ini benar-benar bisa berjalan dan tepat sasaran dan membawa kemajuan buat Kabupaten Musi. Mantap. Tos. Oke.